apa? Rasa. Betul. Ada yang lain? Misalnya tidak ada imanmu, inilah seperti perahu inilah tenggelam kan? Nggak ada harapan. Ini terombang-ambing, nggak ada tujuan, khawatir, gelisah, itu kan nggak ada imannya kan? Jadi itulah ibaratnya kita harus memiliki iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dari gambar ini sudah mengerti ya kan? Apa makna iman dan pengharapan? Sekarang kita yang satu-satu. Menurut cerita, apa tadi iman dan pengharapan? Kita lagi berpikir mungkin siapa yang tahu? Singkat saja. Ayo, Rizka. Kurang jelas materinya. Tadi kan dua dayung, gerak perahu, itu ibaratnya iman kita. Kalau kita tidak ada iman, kehidupan kita tidak berjalan dengan baik kan? Nah, kalau ada dayungnya, dia bisa bergerak. Ya, mengerti? Coba siapa yang mau ngasih pendapatnya? Ya. Coba dipikirkan, pas waktu 2 menit. Boleh sekali. Nanti tuliskan dulu ayat pertamanya. Dari Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan kunci dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagus sekali dia. Ada yang lain? Coba dicari ayat Alkitabnya. Coba dibuka Ibrani 11 ayat 1. Coba satu orang membacakannya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sudah mengerti ya kalian apa iman itu dan pengharapan? Oke, kita lanjut ya. Sekarang ini mau bagi dulu kelompoknya. Ada berapa orang? 7. Oke, bagi ya. Oke, ibu bagi jadi 3 kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Nanti setelah dilihat mana yang merupakan perbuatan yang mencerminkan ada iman dan pengharapan. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Buka waktu 5 menit. Setelah dilihat gambar ini, dipilih mana yang merupakan gambar yang mencerminkan perbuatan ada iman dan pengharapan. Ciri-ciri orang yang beriman. Waktu 5 menit ya. Sudah Bu? Sudah? Wah, cepat sekali. Kelompok berapa nih? 1 ya? Boleh dekat. Yang nomor 3 sama 4. Sudah dilihat di mana di sini ada anak kecil yang mau membantu seorang nenek-nenek tanpa memikirkan apa yang akan dia dapatkan nenek-nenek. Baru yang keempat orang tua bersama anak-anaknya berdoa dan memberikan Berikan tepuk tangan nomor 1.
harus banyak gambar juga bagaimana seorang bapak-bapak sama anaknya lagi selesai membaca Alkitab dan berdoa tentang permasalahan. Berikan tentang untuk kelompok 2, kelompok 3. Sudah. Apakah apa yang harus komen kamu terhadap gambar ini? Yang ini namanya dia berbagi sama nenek-nenek, anaknya sedang berbagi sama nenek-nenek. Terus gambar yang keempat, seorang ayah sedang mengajari anaknya membaca Alkitab, setelah itu mereka berdoa. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi mau tanya, kenapa tidak ada yang ini? Gambar apa ini? Contoh Sedang apa dia di sini? merampok. Berarti mencuri itu tidak kaya. Hidup beriman. Yang ini sering yang kita dengar ini kan, berita-berita begini kan, nggak baik seperti itu. Apalagi contohnya teman kita memiliki kekurangan, nggak boleh ya, harus tetap ditemani dan disupport. Oke? Dari gambar itu kita sudah tahu bagaimana ciri-ciri hidup beriman dan berpengharapan. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, usia kamu remaja ini pasti banyak sekali tantangan yang kamu hadapkan. Belum itu pun belum pernah melalui. Gak mungkin itu langsung besar kan? Misalnya apa itu? Coba sebutkan apa tantangan kalian? Tantangan dalam usia kalian sekarang ini. Sophie, wah, keluar malam. Keluar malam. Misalnya kan tugas sekolah, itu kan tantangan kita kan. Karena percintaan pasti nggak mengalami sekarang kan usia kita sekarang. Sekarang udah 17 ya, 16 ya kan. Nah, sekarang di usia anak itu sekarang ini menghadapi tantangan itu ada yang gampang, ada yang sukar, dan bahkan sering putus asa. Ada yang kurang putus asa sampai bunuh diri. Tidak ibu, tidak bisa pasang di sini tidak ada yang seperti itu, yang tidak seperti di sana. Anak yang SD bunuh diri. Sangat mengerikan. Anak kelas 5 SD bunuh diri. Gak pernah ya dengar beritanya? Anak update. Kenapa dia bunuh diri? Dia bunuh diri gara-gara tugas sekolah. Dia ditekan mamanya, bapaknya dari rumahnya untuk tetap juara 1. Nah, bapaknya biar prestasi sama mamanya kan? Gak mau punya anak yang bodoh. Ada 5 ayat Alkitab yang bisa menguatkan kita dalam kehidupan kita ini. Coba ditulis di buku catatannya. Biar nanti dibaca di rumah, sekaligus diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Yang pertama, Roma pasal 5 ayat 5. Lalu, yang kedua, Roma pasal 9 ayat 33. Pasal 9 ayat 33. Lalu, yang ketiga, Mazmur 37 ayat 24. 37 ayat 24. Yang keempat, Ulangan pasal 8 ayat 18. Ulangan pasal 8 ayat 18. Oke, itu dibaca di rumah ya. Kemudian dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih semangat kan? Semangat? Nyanyi dulu kita ya. Memang agak rawan kita gini. Mau nyanyi. Buka dulu belum Jumatnya.
Nomor 300.